my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan melakukan mini riset ke salah satu UMKM yang bernama Bakso Loko Ulu Akbar. Bakso apa? Bakso Loko Ulu Akbar. Jadi buat kalian semua ikutin kami ya. Dadah. Myself to you, yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Jadi karena lokasinya jauh, kita akan dianterin 3-2 orang satu motor. Mereka duluan guys. Ya, karena kebetulan lokasi ownernya tadi tuh lumayan jauh, jadi kami sepakat karena punya motor satu doang, dianterinnya itu perbagian 2 orang. Jadi sekarang tinggal sisa saya, Gom dan kita. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. La da la da da la da da. La da 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 di da da la da 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 da. Mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi jurusan akuntansi. Kami datang kemari untuk melakukan wawancara terhadap UMKM yang telah didirikan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dan teman-teman saya dulu ya Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Mario. Saya Gum Stokir. Saya Irma Syagian bu. Saya Siti Fatimah, Bu. Saya Sela Nanda Siregar. Saya Adinda. Saya Sanggita Paramita Aksal. Saya Alexander Taringgan. Baik Bu, di sini kami akan melakukan wawancara terkait tentang kewirausahaan yang kebetulan dosen yang mengampu itu adalah Mendesa yang melakukan tugas mini riset, sehingga kami melakukan riset terhadap usaha UMKM yang Ibu telah jalankan. Jadi Bu, apakah Ibu bersedia kami wawancarai? Ya, boleh bersedia sampai Siti kan gampang. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama dari teman-teman saya. Sejak kapankah usaha bakso Loko Ulu Akbar ini Ibu dirikan, Bu? Jadi perkenalkan, saya Novita Winasari, biasanya dipanggil dengan sebutan Umu Akbar. Yang dikenal orang biasanya Umu Akbar. Nah itu, alhamdulillah kita punya usaha namanya Bakso Loko Ulu Akbar. Nah Bakso Loko Ulu Akbar itu berdiri sejak tahun 2018. Kira-kira waktu pertama mendirikan UMKM Ulu Akbar berapa? Dari modal 800.000 itu kita cicil pakai beli cangkir, beli sendok gitu kan, dan yang lainnya itu kita modal masih utang. Kayak ngambil belanjaan itu boleh nggak ngambil belanjaan dulu gitu, ngambil belanjaan dulu nanti bayarnya nanti kalau udah laku gitu. Jadi kayak model sistem hanum ya, ambil dulu bayarnya nanti kalau udah dapat hasil jualan. Itu pertama kali 800.000, dan alhamdulillah selama 6 bulan kita bisa mendirikan Bakso Loko Ulu Akbar di Ruku gitu di tahun 2019. Kira Bakso Ulu Akbar ini punya visi dan misinya nggak sih Bu untuk kedepannya? Ya, jadi visi misinya gini. Dulu kita bukan langsung Bakso Loko Ulu Akbarnya langsung besar, langsung gede, itu enggak. Kita udah coba juga jatuh bangun, dan pernah ngerasain di titik paling rendah itu kita 4 tahun makan pakai garam, nasi garam, jarang makan, terus anak putus sekolah kayak gitu kan. Jadi punya niat, ya Allah, ketika nanti suatu saat Allah kasih rezeki, pengenlah kalau Bakso Loko Ulu Akbar ini berkembang,
bukan hanya bermanfaat untuk kami, keluarga kami, tapi untuk banyak masyarakat gitu, untuk banyak orang gitu. Dan alhamdulillah selama Bakso Lava Akbar berdiri, kita dulu mengadakan program namanya Jumat Berbagi. Jumat berbagi, makan 1.000, bayar 1.000, makan sepuasnya. Itu kita pernah, karena dulu saya mengalami jarang makan, anak-anak itu susah makan gitu kan. Dan alhamdulillah itu berjalan lancar, dan berhentinya ketika COVID kita nggak boleh kumpul-kumpul rame-rame. Sementara masa itu kita bikin bayar 1.000 untuk makan sepuasnya, itu kan mengumpulkan masyarakat rame kan gitu, itu nggak diperbolehkan gitu. Dan pernah kami waktu bagi-bagi makan bakso gratis itu sampai didatengin polisi gitu, karena rame kali gitu. Dan itu kesalahan di kami juga karena kurang konfirmasi kan. Nah itu terus kita berhentikan di situ, tapi tetap berjalan setiap minggunya itu, setiap Jumatnya itu proyek akhirat. Kita membantu kayak yang terdekat sih gitu, tapi yang enggak mengundang orang datang kami itu enggak, kayak lebih rumah ke rumah gitu. Dan alhamdulillah sekarang Bakso Lava Akbar juga udah mendirikan rumah Quran, Raudatul Quran, itu untuk membantu anak-anak belajar tahfiz Quran gitu, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab gitu. Dan itu niatan saya kemarin itu dikarenakan anak saya putus sekolah, padahal saat itu kan anak-anak ini semangat mau sekolah gitu, tapi biaya nggak mampu gitu kan. Jadi udah diniatkan kalau ini nanti berkembang, pengenlah punya sekolah gratis untuk orang-orang yang nggak mampu. Itu kita dirikan itu, tapi kita diskusikan kemarin itu kan pengen gratis, hasil nggak jadi. Kita bikin biaya sekolah ini cuma 20.000 satu bulan ya, karena kenapa? Supaya orang tua tadi nggak sepele gitu. Kalau misal gratis, orang tua kadang kan suka sepele, aku nggak usah ngaji, orang gratis juga gitu kan, mau masuk nggak masuk nggak ada ikatan gitu. Tapi kalau bayar tapi nggak menyusahkan juga bayarannya, nggak menggigit juga bayarannya, otomatis kan ibu juga peluangnya besar untuk nyekolahkan ke situ gitu. Dan ibu juga nggak sepele lah untuk liburkan anak suka-suka hati gitu. Nah, alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lah. Sekolah Ibu kalau boleh tahu ancaman atau peluang apa aja Ibu dalam menjalankan usaha ini gitu? Gimana? Ancaman atau peluang apa saja? Ancaman? Atau peluang? Kayak banyak gitu ya. Banyak pesaing gitu. Jadi kalau kita mau usaha itu nggak mungkin berjalan mulus gitu. Segala sesuatu itu pasti ada tantangannya kan. Kalau tantangan itu dagang pasti banyak, saingan satu. Terus dari segi fitnah juga banyak. Karena kan padahal kalau usaha itu ya bismillah kita gitu, niatnya apa gitu. Yang penting usaha jangan diawali dengan modal riba gitu. Apalagi kita kan dalam Islam riba itu kan haram. Jadi segala sesuatu itu ambil aja yang lurus-lurus aja gitu biar berkah. Jadi kita jangan serakah mau hasil banyak tapi nggak berkah. Nggak apa-apa sedikit tapi berkah gitu kan. Jadi itu kita jualan, alhamdulillah rame gitu kan, gitu. Dan ya fitnahan masyarakat tuh banyak, kayak dibilang punya tuyul lah, dibilang katanya pakai pesugihan lah, yang dibilang katanya pakai pakai apa sih kata orang, yang setiap hari Jumat kalau libur, misalnya setiap hari Jumat kami tuh libur, dan kami punya program proyek akhirat gitu. Proyek akhirat itu kita berbagi sesama gitu kan. Nah itu orang fitnah juga, dianggap katanya kita itu kayak pakai apa sih bahasanya, kalau pakai pelaris gitu, kayak gitu-gitu katanya. Kalau setiap hari Jumat itu ngambil ininya pesugihan apa gitu katanya. Jadi awal-awal itu saya stres juga, sempat stres awal-awal, kayak dengerin omongan orang pusing segala macam gitu. Tapi beriring jalan makin kemari-kemari, ternyata dengan omongan orang itu makin kuat sih. Jadi nggak pedulin apa kata orang, yang penting fokus kita usaha, kita harus punya inovasi terus-terusan, hal-hal yang baru, apa yang mau kita ciptakan di menu Bakso Lava Akbar. Ya udah,
Jadi apapun itu kata orang, lama-lama perlahan-lahan kayak kita udah peka aja gitu, tahan banting. Jadinya orang mau bilang apa ya udah terserah gitu. Namanya hidup itu kan pasti ada yang suka ada yang enggak gitu. Itu. Terus kalau saingan ya jelas lah, namanya kita usaha kan pasti ada kayak, oh ini bakso lava Umu Akbar nih lagi booming, rame, peminatnya banyak, ikut orang ikut jual juga gitu kan. Tapi rezeki pasti udah ini, sudah tertakar dan nggak akan tertukar gitu. Jadi walaupun ada saingan kita sekitar jaraknya 400 meter cuman, gitu kan? Ya sama, apa yang kita jual dia jual gitu. Tapi itu tadi, yakin aja, udah rezeki masing-masing. Selagi kita nggak iri sama orang, kita nggak pedulin lah apa orang, terserah gitu. Orang bebas mau jual sama kayak kita. Terus kita luruskan lagi niat, nggak apa-apa orang ikutin jualan kita. Mudah-mudahan jadi pahala jariah juga buat kita kan. Kita jadi ngasih contoh sama orang, dia dapat penghasilan, pahala juga buat kita. Penghasilan per bulannya atau per tahunnya berapa? Kalau penghasilannya mungkin nggak bisa disebutin juga. Iya, Jadi range-nya. gambarannya gini, dulu 2018 kita buka pertama kali delivery itu 3 kilo bakso, 3 kilo adonan bakso gitu. Jadi dulu 2018 kita delivery itu menghabiskan bakso 3 kilo itu susahnya minta ampun. Udah gitu tantangannya delivery itu kita sering di PHP-in. Terkadang orang pesen alamatnya kan sini gitu, kita datang nomor HP nggak bisa dihubungin. Terus Itu kipasnya di belakangnya ini. ada izin nih. Terkadang kan kami ngantar udah hujan-hujanan nih, orang yang mau cepet-cepet segala macam gitu kan, kita udah sampai sana kita hubungin nggak bisa. Itu sering kayak gitu di PHP-in. Nah habiskan 3 kilo adonan itu susah kali gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang ini bakso lava Umu Akbar udah punya outlet di Tanjung Morawa, di Marelan, Denai, dan ini alhamdulillah berbuka di Pakam. Itu sekarang habiskan adonan bakso itu kurang lebih 300 kilo. Kalau boleh tahu, apakah bakso lava Umu Akbar ini udah buka cabang? Terus berapa sih karyawan yang bekerja? Ya, karyawannya sekarang kurang lebih itu 85. Itu udah semua, Bu? Udah semua? Oh. Dari produksi, dari semua warung stand. Strukturnya gimana? Ibu kan sebagai pemilik nih, terus di bawah ibu ada apa gitu? Apa langsung karyawan Enggak, aja? jadi kayak saya, di bawah saya ada ya manajer bakso lava Umu Akbar kan. Nah beliau lah yang kayak menyampaikan apa aspirasi saya untuk karyawan gitu. Misalnya apa yang perlu disampaikan, ini itu segala macam itu disampaikan ke manajer. Nah lalu manajer nanti menyampaikan ke penanggung jawab warung masing-masing. Jadi di setiap warung itu kita punya penanggung jawab warung ya, kayak di Tanjung Morawa. Penanggung jawabnya itu ada kepala, namanya penanggung jawab warung lah gitu. Nah dialah yang menanggung jawab semua warung di situ. Itu didampingin, di bawahnya lagi ada penanggung jawab styling gitu. Jadi beliau itu yang bertanggung jawab atas kawasan styling jualan kayak gitu. Tapi di manajer di bawahnya, di bawah manajer ada penanggung jawab ini namanya keseluruhan dapur. Jadi saya manajer, terus ada penanggung jawab dapur. Jadi beliau yang keliling setiap hari, itu tugasnya untuk merasai semua kuah bakso lava Umu Akbar. Itu baru penanggung jawab styling tadi. Jadi kalau ada kesalahan di penanggung jawab styling, itu ditegur sama penanggung jawab dapur tadi yang keliling itu tadi. Nah itu baru dibagi lagi, kayak order OB kan ada tuh, jus. Nah itu kan ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi kayak kepala ordernya ini siapa, kepala OB-nya ini siapa. Jadi kalau kebersihannya ini kita tegurnya ke kepalanya, order tegurnya ke kepala ordernya gitu. Kalau boleh tahu tuh bagaimana sistem penggajian karyawan ini? Gimana? Sistem penggajian karyawan Gajian. berapa? Jadi gajinya itu ada gaji pokok kan,
kita punya gaji pokok, terus ada gaji kerajinan, terus paling uang jamu sih setiap minggu gitu dikasih jamu. Saya dengar dari teman saya, katanya bakso akbar ini udah pernah didatangi YouTuber gitu nggak, selebgram. Gimana sih perasaan ibu waktu pertama selebgram itu datang gitu ke outlet ibu gitu? Ada nggak menambah laba ibu gitu dari? Seneng kan atas apresiasi seleb TikTok, selebgram, terus bahkan artis-artis yang emang dari Jakarta itu kan makan juga gitu, terus kayak ustadz-ustadz yang dari Palestina gitu makan juga di situ, bantu. Jadi kayak Indah dari itu pernah juga ke bakso lava Akbar, terus Ustadz Hanan Ataki, terus siapa lagi ya, ustadz-ustadz dari Gaza, dari Palestina gitu kan. Terus kalau seleb TikTok ada Rizky, ada Dimas, ada siapa lagi ya, JJ Juang, Desi, banyak sih. Lupa. Ibu Riza sempat banyak. nyangka nggak sih kalau seandainya didatangin gitu? Nggak nyangka. Jadi Bu mau nanya lagi itu jam bukanya itu berapa? Kita buka dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Kalau untuk karyawannya itu jam kerjanya dari awal buka sampai tutup? Iya, kemarin itu kita pakai 2 shift. Cuman kan kalau usaha ini kan pasang surut, nggak kayak pabrik itu memang udah jelas ininya kan. Kita lagi kan bisa dibilang makanan kan. Jadi kalau dia lagi masanya surut, kita nggak bisa karyawan itu seabrek-abrek. Kalau kita bikin 2 shift, otomatis karyawan kan nambah tuh, harus banyak gitu. Jadi makanya dibikin 2 shift gitu. Tapi belakangan ini kita pakai 1 shift dulu sih. Akbar. Jadi dalam bahasa Arabnya Akbar itu artinya mamanya Akbar. Jadi anak saya yang pertama namanya Akbar. Jadi kan kalau orang-orang bilang mama Akbar gitu. Akbarnya kok udah tahu? Akbar di sekolah. Dari Ibu Akbar dapat pesan secara online, misalnya pesan melalui GrabFood. Kemarin itu sempat pakai itu apa namanya Gojek, cuman karena ada sedikit masalah kemarin sih belum sempat diurus lah. Jadi masih ditutup lah, belum sempat diurus. Jadi semua cabang kemarin yang buka masih di Tanjung Malang. Waktu masa-masa Covid pernah, tapi sempat ketipu juga. Jadi hari itu karena awam nggak paham kan, jadi yang daftarkan orang lain ternyata nomor rekening beliau atas nama beliau gitu. Sehari 2 hari oke masuk, seminggu masuk gitu kan. Udah lah, nggak usah diambil, lumayan buat tabungan. Kirain kan gitu, nggak diambil. Pas sebulan kita mau ambil uangnya nggak ada. Rupanya itu tadi di atas nama orang gitu, dan orangnya mau kabur kemana? Itu dilarikan orang. 11 apa bulan 12? Nah bulan 1 kita buka cabang. Itu kami pulang umroh dari kami bulan 12 pulang umroh, warung rame kayak hari raya gitu. Jadi mengurus apa itu tadi yang kena itu tadi itu nggak ada waktunya mau keluar. Ramenya bulan 1 kita buka cabang ya. Nah, bagaimana strategi dalam promosi atau pemasaran yang dilakukan usaha bakso lava rumah ini? Strategi dalam promosi gitu. Iya, promosi. Jadi kita selain kita secara brosur itu kita aktifkan, ke jalan-jalan kita bagiin. Udah gitu sekarang kan media sosial kan sudah mempermudah juga. Jadi dulu kan nggak kayak sekarang, sosial media kan udah ada Facebook, Instagram, TikTok, snack video segala macem lah kan. Kalau dulu itu belum terlalu booming, kita pakai brosur. Kita ke jalan-jalan, dan saya sendiri aja owner bakso lava Akbar, anak saya, suami saya ikut turun sama karyawan. Jadi kita bareng-bareng kayak nyemangatin karyawan, ayo kita baginya kemana, saya ikut turun ke jalan, saya ikut bagiin juga gitu. Jadi biar karyawan juga, ini ownernya juga ikut gitu kan. Akhir kok kitanya malu gitu, jadi saya ikut turun juga. Nah setelah itu sekarang udah dipermudah dengan sosial media, jadi kami lebih banyak promosinya ke media gitu.
sosial media kayak Facebook itu diaktifkan, TikTok kita aktifkan, terus Instagram itu aktif juga. Oke, Instagramnya baru masih sedikit sih pengikutnya, udah lama juga dari tahun 2020 atau 2019 gitu ya, 2019 kayaknya. Apa Bu nama Instagramnya? Bakso Lava _Akbar. Nah guys, jadi kalau kalian pengen makan bakso di Medan, kalian langsung aja ikuti followers owner dari Bakso Akbarnya. Bu, kan ini kan kami dari mahasiswa Negeri Medan kan Bu, dan kebetulan ini mata kuliah kewirausahaan. Ada nggak sih Bu pesan atau tips gitu untuk teman-teman kami nanti yang nengok video kami ini yang masih ragu gitu menjalankan usaha, padahal mereka pengen nih menjalankan usaha itu Bu? Mungkin Ibu ada pesan gitu. Modal lagi ya kan. Jadi usaha itu nggak semuanya kita harus berjalan mulus gitu. Jangan beranggapan aku harus punya usaha ini tapi harus jadi gitu. Nggak gitu, karena semua kegagalan itu yang bikin kita makin semangat gitu. Jadi kan kegagalan itu jadi pelajaran, makin semangat untuk makin lanjut. Yang penting tetap berkarya, buat inovasi baru terus, beda dari yang lain gitu kan. Terus tetap ikhtiar lah kan, mohon sama Allah. Pada intinya kuncinya itu sebelum melakukan apapun berdoa dulu, berusaha. Jadi jangan berusaha tanpa doa, kan sombong ya. Jadi berdoa dulu, usaha. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadi nggak semua orang sukses itu nggak pernah gagal, itu nggak ada. Baik Bu, mungkin itu aja pertanyaan dari wawancara kami. Kami berterima kasih sama Ibu karena menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sidangannya juga dari tuan tempat ini. Ya udah Bu, terima kasih ya Bu. On the freeway at night, I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling. Hai semua, karena cuacanya udah hujan dan mau mendung, jadi kami dari kelompok 2 videonya sampai sini doang ya, karena kami mau naik mobil lagi dan kebetulan Alex sama sang kita mau naik motor. Jadi see you di next project. Dadah.